Viral seorang oknum anak pejabat pajak melakukan penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor yang bernama David. Hal ini diduga karena pelaku terpicu amarah setelah mengetahui kabar bahwa pacarnya yang bernama Agnes pernah dilecehkan oleh mantannya yang bernama David, anak pengurus GP Ansor. Dari kasus tersebut, banyak yang menanyakan apakah pacar pelaku yang bernama Agnes dapat dikenakan sanksi pidana, mengingat awal mula penganiayaan diduga karena Agnes mengadu ke pacarnya yang bernama Mario sehingga terjadilah penganiayaan tersebut. Terkait dengan tindak pidana penganiayaan terhadap David, maka terhadap Agnes yang diduga menjadi pemicu awal terjadinya penganiayaan secara hukum apabila terbukti Agnes dengan sengaja memberikan bantuan pada saat kejahatan dengan memancing korban yang datang ke tempat kejadian yang sudah direncanakan oleh pelaku untuk menganiaya korban, maka Agnes dalam hal ini dapat dijerat dengan pasal 56 KUHP tentang tindak pidana membantu kejahatan. Di mana pasal 56 KUHP mengatur bahwa dipidana sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan itu dilakukan, kemudian mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut. Selain itu, apabila terbukti Agnes melakukan tindakan menyuruh pelaku dengan cara membujuk, meminta, serta memerintah agar pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban, maka Agnes dalam hal ini dapat juga dijerat dengan tindak pidana sebagai pelaku kejahatan itu sendiri, sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP. Di mana pasal 55 KUHP jelas mengatur bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana tersebut. Terhadap penganjur hanya tindak pidana yang sengaja dianjurkan saja yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya. Lalu bagaimana dengan ancaman pidananya mengingat Agnes masih berusia 15 tahun? Sebagaimana sudah saya bahas di Teras Hukum episode sebelumnya terkait dengan pidana anak, berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Nah, Agnes yang saat ini masih berusia 15 tahun dapat dikategorikan sebagai anak di bawah umur sehingga berlaku sistem peradilan anak. Lantas apakah tindak pidana Agnes dapat lepas dari jerat hukum? Tentu tidak. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, anak sebagai pelaku tindak pidana disebut dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak jelas mengatur bahwa anak yang berusia di atas 12 tahun sudah dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Apabila setelah proses hukum telah diputuskan bahwa si anak terbukti secara sah telah melakukan suatu tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara, maka si anak tetap harus masuk penjara. Tentu penjara tempat anak menjalankan hukuman berbeda dengan penjara orang dewasa. Penjara anak disebut dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau disingkat dengan LPKA yang juga sering disebut dengan lapas anak. Lalu jika anak tersebut sudah berusia 18 tahun dan masih ada sisa masa tahanan yang harus dijalankan, maka anak tersebut akan dipindahkan dan melanjutkan masa tahanannya di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Pemuda. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 tahun dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Pemuda. Nah, dalam hal telah mencapai umur 21 tahun tetapi belum selesai menjalani pidana, maka anak dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan anak. Dalam hal tidak terdapat Lembaga Pemasyarakatan Pemuda, Kepala LPKA dapat memindahkan anak ke Lembaga Pemasyarakatan Dewasa berdasarkan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan. Artinya, apabila Agnes yang masih berusia 15 tahun terbukti telah melakukan tindak pidana, maka Agnes tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana
dan dipenjara sesuai dengan prosedur yang sudah diatur sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apakah dapat Agnes meminta perlindungan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia atas kasus yang menyeret namanya? Terkait dengan berita yang membahas mengenai perlindungan Agnes yang masih di bawah umur kepada KPAI, tentu kita harus melihat terlebih dahulu konteksnya seperti apa. Jika Agnes ingin dilindungi sebagai saksi atau korban, maka yang paling tepat adalah Agnes meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, bukan kepada KPAI. Terkait dengan keberadaan Agnes yang masih di bawah umur, menurut hemat saya, oleh karena salah satu tugas dari KPAI adalah menerima dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, maka Agnes dalam hal ini dapat meminta perlindungan berupa pengawasan dari KPAI atas jalannya proses hukum agar Agnes yang berusia di bawah umur bisa menjalani proses hukum dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan hak-hak anak yang melekat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peristiwa ini menjadi catatan penting bagi anak-anak kita bahwa jangan berpikir karena masih berada di bawah umur atau di bawah 18 tahun lantas dapat bertindak seenaknya melanggar hukum dengan berlindung di bawah Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena sejak umur 12 tahun seorang anak sudah dapat dikenai sanksi pidana dan sudah harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di hadapan hukum. Nah, itu tadi penjelasan tentang hukum pidana anak yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Semoga para orang tua juga bisa memantau dengan lebih baik lagi anak-anaknya agar tidak terjerumus menjadi pelaku tindak pidana. Oke guys, itu tadi penjelasan tentang hukum pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment.